Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai mikrotik. Nah, kita geser dulu ya dari Python, kita geser dulu ke mikrotik. Baik, pada mikrotik kali ini, ya kan, kita koneksikan dulu, buka Winbox-nya, boleh pakai versi berapa aja, tinggal kita koneksikan, kita pilih ya, kita pilih untuk koneksinya nanti ya, kita mikrotik kita itu dapat akses internet tapi dari WLAN gitu ya. Nah, yang biasa kan kita biasanya pakai LAN gitu, terus masuk ke Ether 1. Nah, sekarang yang dipraktekkan adalah menggunakan WLAN dari tethering handphone kita nih. Nah, tethering handphone. Di sini sudah saya siapkan untuk WiFi-nya ya. WiFi-nya di mana? Di Hagia nih ya, WiFi-nya. Itu tethering dari handphone. Oke. Winbox-nya sudah dibuka. Ini tampilan pertama dari Winbox sendiri. Kita cek di IP address-nya masih kosong ya, addressing-nya masih kosong. Nah, ini biarkan kosong terlebih dahulu, tidak jadi masalah. Karena ini default-nya kosong. Oke. Ya, kita cek di interface apakah WiFi atau mikrotik kita itu support dan WLAN atau enggak. Nah, ini berarti support WLAN ya. Nah, kita tinggal enable ya WLAN-nya. Nah, ini WLAN-nya sudah aktif. Kalau sudah di enable kayak gini, WLAN-nya sudah aktif, maka kita masuk ke dalam wireless LAN ini. Tadi kan di interface, sekarang masuk ke dalam wireless LAN-nya. Terus yang pertama kali kita buat adalah security profile-nya. Nah, security profile ini adalah password dari tethering WiFi handphone kita. Nah, tinggal kita tekan tab plus aja di sini. Baru ini misalkan tethering HP ya. Nah, misalkan HP aja. Terus modenya dynamic case pilih. Terus biasanya kalau handphone itu WPA PSK dan WPA2 PSK. Baru kita masukkan password yang ada di handphone atau tethering handphone kita. Oke, kita masukkan passwordnya. Ini password tethering handphone kita ya. Nah, ingat, ini password dari tethering handphone kita. Baik, setelah ini kita langsung saja apply, lalu oke. Nah, ini di tab security. Balik lagi kita ke WiFi interface-nya, baru kita konfigurasi nih WLAN ini. Nah, untuk apa? Kita konfigurasi aja di sini. Diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Baru kita masuk ke dalam tab wireless di sini ya. Nah, tab wireless di sini SSID-nya itu defaultnya mikrotik. Security profile-nya defaultnya mikrotik. Kita tadi udah bikin security profile-nya. Nah, biarkan modenya itu menjadi mode station, biarkan saja gitu kan. Nanti kita akan rubah yang SSID-nya ini. Caranya gimana? Di sini ada yang namanya scan. Nah, kita harus men-scan dulu yang ada pada WiFi di sini. Nah, ini biarkan di WLAN 1 karena nanti yang bertugas scan ke WLAN 1 baru kita start. Ya. Nah, di sini banyak banget, ada MiPhone, tuh ada kebaca sangat banyak sekali. Tapi yang paling mendekat ini ya sangat kencang sekali sinyalnya karena memang dekatan sama device-nya ya, handphone dekatan sama device-nya. Oke, kita pilih yang ini. Cukup diklik 2 kali langsung connect. Nah, ini maka biarkan ini error, kita close saja, maka di sini sudah secara otomatis ya, namanya akan berubah menjadi Hagia. Security file-nya itu password dari tethering tadi yang sudah kita buat di security file pada langkah pertama. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, settingan kita sudah hampir selesai gitu ya. Nah, hampir selesai, tinggal kita apply, lalu oke. Nah, kita tunggu apakah dia, ini sudah running ya. Kalau udah ada tanda R, berarti dia sudah running. Oke, lanjut ke dalam IP, apakah di sini addressnya sudah dapat? Ternyata belum. Ini belum dapat addressnya, belum dapat addressnya. Caranya mendapatkan address, masuk lagi ke WiFi, di sini pilih yang namanya DHCP client. Nah, DHCP client-nya kita akan narik dari
WiFi tethering tadi gitu ya. Tinggal kita tambah di sini plus pilih WLAN ya, karena kan dari WLAN, pilih WLAN baru apply. Lalu oke, maka di sini sudah bound ya statusnya di sini. Nah, ini dapat IP address secara dynamic seperti itu. Nah, ini hampir settingan hampir selesai ya. Oke. Nah, dari sini apakah sudah selesai? Ya, seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan akses internet tapi dari terminal ya. Ini contoh misalkan saya mau ping 8.8.8.8 ping ke Google ya. Nah, ini udah dapat internetnya. Tapi hanya dari router dari MikroTik ke internet. Nah, misalkan kita yang terhubung dengan MikroTik itu belum mendapatkan akses internet karena belum di root. Salah satunya itu. Oke. Baik. Nah, setelah dilakukan, kita mau buat port berapa sih yang nanti untuk akses ke internetnya gitu kan, untuk akses ke dalam suatu internet gitu ya. Mau dibuat port berapa? Kalau misalkan mau port misalkan Ether 2, ya udah nanti tinggal kita buat di sini IP address untuk Ether 2 ya. IP address untuk Ether 2 misalkan 10.10.10.1/24. Nah, oke, ini untuk Ether 2. Lalu apply di sini, baru networknya akan terbentuk. Lalu oke, maka di sini sudah ada. Ya, di sini sudah ada yang namanya IP address yang tadi kita udah buat. Tapi ini belum bisa mendapatkan internet secara utuh. Kalau misalkan saya putus internet ini saya putus, saya disconnect internetnya, saya pindah ke laptop yang karena belum dapat IP, maka colokan LAN saya belum berubah ke dalam colokan LAN. Caranya gimana? Masuk lagi ke IP, kita harus buat suatu DHCP servernya nih, ya kan? Untuk Ether 2. Nah, klik DHCP server, lalu setup, karena itu dari nol sekali gitu ya. Nah, ini tinggal pilih yang mau dibikin DHCP server di Ether berapa. Misalkan Ether 2, tinggal kita next, maka IP networknya itu sesuai ya dengan IP yang kita tuliskan tadi, networknya 10.10.10.10/2. Nah, ini yang akan nanti di DHCP. Nah, gateway-nya berarti secara otomatis ya terpilih yang ini 10.1. Oke, nah ini kita bisa atur ya range-nya. Misalkan saya mau range-nya dari 20 sampai 254, baru next. Maka DNS servernya ini itu DNS server yang ada di internet sini. Ya, terus di next. Oke, tinggal next. Nah, secara otomatis ketika kita colok kabel LAN ke dalam Ether 2, maka secara otomatis dia akan memberikan IP address-nya seperti itu. Ya, tuh langsung berubahkan gambarnya dengan ini internet access. Oke. Seperti itu ya. Kalau misalkan untuk mengecek memastikan kita mendapatkan internet, bisa langsung ke firewall-nya. Nah, di sini buat rules-nya ya. Nah, buat NAT-nya di sini ada NAT, misalkan ya, boleh dibuat NAT, kita buat NAT-nya, rules-nya di source NAT, langsung ke out interface-nya. Nah, out interface-nya itu dari mana? Dari WLAN. Action-nya apa? Nah, di sini action-nya masquerade. Nanti kita tinggal apply, langsung oke. Jadi secara otomatis di root-nya udah mendapatkan internet out interface-nya. Nah, kita bisa cek juga di routing-nya di sini di root-nya. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan internet dari sini. Bener kan? Gateway-nya. Ya. Nah, untuk pembuktian, nah kita buka. Misalnya salah satunya ya YouTube.
Seperti ini kita buka. Oke, tuh bisa ya. Berarti sudah mendapatkan internet seperti itu. Jadi tethering itu bisa digunakan sebagai media wireless ya. Tapi tetheringnya masih kita bisa gunakan untuk share internet. Baik, terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada request atau pertanyaan, boleh dihubungkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.